Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku di sini bro, di channelnya Bang Bo MV. Akhirnya kita bisa reading bareng si Gedang Godok lagi, si Mopong guys ya. Setelah sekian lama kita nggak reading bareng si Mopong ini guys ya. Karena waktu itu aku bawa ke bengkel dan ditinggal guys ya. Anjay, enak sekali gitu bro ya. Jadi sekarang ini stangnya udah lurus kembali nih ya. Kemarin kupu-kupunya itu sengkang dan sekarang udah fit kembali. Kan kemarin waktu itu ada yang komen bro ya, katanya kok stangnya agak merot. Nah sekarang udah di fix lagi gitu bro ya, udah mantul sekali gitu guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga reading sore hari ini lancar tanpa ada kendala sedikit apapun. Dan ada salah satu problem lagi gitu guys ya yang belum terselesaikan, yaitu shock belakang R15 ini bermasalah gitu bro ya. Gak enak, soalnya kayaknya ini mati bro ya, karena pernah bocor waktu itu dan belum aku benerin lagi gitu. Aduh, anjay. Dia itu shocknya itu mantulnya itu balik dia bro. Jadi kalau misalkan lewat lubang dia bunyi dak, karena dia mantulnya terlalu cepat. Ya kemungkinan besar sih minyak shocknya itu udah habis bro. Oh, anjay. Jadi dipakai itu mendal-mendal nggak karuan. Pokoknya nggak enak plus lah ini motor kalau dipakai buat jalan aspal yang berlubang kayak gini nih, atau aspal yang nggak rata lah. Nih, dari tenaga juga kalau misalkan suspensinya itu atau shock belakang itu bermasalah, si monoshocknya. Ini yang aku rasakan ini bro ya, dia itu tenaganya nggak stabil bro. Jadi kalau misalkan ditarik gas dan menemukan jalan yang agak bergelombang, itu tenaganya nyendal-nyendal bro. Sangat berbeda sekali kalau misalkan suspensi normal. Dan kalau misalkan kita lewat jalan cer-ceran seperti ini, dia tuh jedak-jedak bro. Bunyi di bagian bosnya itu dia sampai bunyi di kelahar bambunya. Dan setelah aku tanyakan ke bengkel yang bukan bengkel shock ya, bengkel biasa, itu dikarenakan yang bunyi itu shocknya yang mendalnya terlalu kencang bro. Nih dari tenaga juga dia terasa agak det, seperti nahan bro, nggak semut ya. Tapi kalau dia lewat jalan yang jundal gitu ya, misalkan bergelombang dulu, dia dari tenaga langsung seperti ban itu gantung bro, sedut gitu ya. Nggak semut lah, yang jelas rasanya sangat berbeda sekali. Silakan kalian periksa sendiri kalau misalkan monoshock R15 kalian bermasalah, siap-siap rasanya bakalan seperti ini. Dari tenaga nggak stabil, powernya itu yang jelas kalau power emang mesin seperti ini. Tapi kalau misalkan buat ditanjakan atau buat yang agak berat, dia ketemu ban belakang itu gerunjal, tenaganya itu tersendat-sendat bro. Jadi sangat tidak lancar. Dan kalau di aspal yang bergelombang atau aspal yang agak berlubang, aduh, dia terasa banget menggelimbung bro. Ya nggak stabil nih motor. Kalau dibuat kenceng juga nggak stabil, walaupun seharusnya ini motor kalau bannya masih tebal dia harusnya stabil bro, tapi ini enggak. Dan ya yang itu yang aku rasakan, dari dibuat reading juga nggak nyaman, nggak enak. Ya yang jelas menyiksa banget lah. Kalau kita buat kenceng itu tenaganya ini bro, ngoyo. Beda banget sama misalkan masih shocknya normal, itu smooth ya. Waktu dulu aku pakai ini motor sebelum shocknya seperti ini, aku pakai reading biasa masih normal lah. Itu karena aku jarang buat reading biasanya sih ya. Dan setelah aku cek, ada ininya bro, ada agak rembes di shock belakang. Nah aku pikir itu adalah cipratan oli dari, bukan oli, maksudnya terciprat minyak yang biasanya aku semprot di rantai itu nyiprat ke monoshocknya bro. Saya pikir itu dulu itu, tapi ternyata lama kelamaan mungkin setelah itu airnya habis di dalam shocknya, nah itu baru terasa ya, dan sekarang shocknya itu sampai gak keluar rembesan air ya, mungkin karena sudah habis tersebut karena rembes ya. Dan sekarang rasanya itu nggak enak setelah mungkin ini shocknya, air minyak shocknya itu habis. Dan sekarang rasanya itu bandil nggak karuan. Kalau misalkan kita buat jalan yang berbatu itu rasanya mental bro, jedak ya.
bukan artian bukan jedak dia mentok ke bawah, tapi dia lebih mendal ke atasnya, lebih terlalu spontan, jadi ini motor nggak smooth. Ditarik gas juga nggak smooth karena itu tadi kan, kalau ditarik gas armnya itu naik. Nah kalau shocknya itu bermasalah, dia akan nyendal bro, dia akan bandel rasanya. Dan solusinya kalau nggak dibawa ke bengkel shock, ya paling nggak kita harus ganti si monoshocknya. Kalau yang ori itu aku lihat di ini bro, di Shopee yang asli dari Yamaha, yang pokoknya yang di Shopee itu harganya itu 550.000, tapi kalau di servis mungkin ya separuhnya itulah. Kalau misalkan dibenerin mungkin 200.000, 250. Oke. Nah dari suspensinya seperti ini tuh rasanya emang nggak enak belas bro. Jadi silakan kalian periksa shock kalian, kalau udah mulai sedikit keluar rembesan, nah itu siap-siap bro. Itu monoshock murah bro, apalagi kalau misalkan shock upside down R15 ini, waduh harganya ya lumayan. Oke, karena kita bentar lagi sampai, mungkin sekian aja gitu video kali ini bro ya.